Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama pada materi lanjutan yaitu mengenai penyusunan silabus dan SPP. Ibu semua berharap kalian semua dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, langsung saja agar tidak lama-lama kita masuk ke materi inti yaitu mengenai penyusunan silabus dan RPP yang nanti bisa dijadikan dasar dalam pembuatan video pembelajaran sebagai pengganti tugas sebagai pengganti UAS kalian nanti. Oke, kita mulai ya langsung ke silabus dan RPP. Sebelum kita masuk ke penyusunan, kita artikan dulu mengenai pengertian dari silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, di sini silabus itu merupakan penjabaran ya, penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nanti dimasukkan ke dalam materi pokok atau materi pembelajaran, lalu juga dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, format silabus sudah Ibu bagikan, kita langsung praktek untuk pembuatan silabus. Ya. Jadi memang silabus kalau yang biasanya itu kan ada 13 kolom ya, ada banyak sekali. Ini Ibu sederhanakan untuk memudahkan kalian dalam penyusunan silabus. Ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin dalam penyusunan silabus, kalian siapkan buku guru sama buku siswa. Terutama di sini adalah untuk buku gurunya ya, karena kalian nanti sebagai guru. Buku siswa itu untuk melihat sejauh mana materi yang diajarkan. Itu kalau kalian pengen lihat secara rinci bisa dilihat kegiatan buku siswa. Lalu kegiatan siswanya seperti apa itu juga lengkap ada di buku siswa. Tapi untuk mengisi awal pada silabus ini kita gunakan buku guru. Untuk satuan pendidikan ini kita isi misalnya Ibu gunakan SDN untuk kelasnya Ibu misalnya bikin kelas 6 ya. Bikin kelas 6. Tema yang Ibu gunakan yaitu kita buka buku gurunya. Buku guru yang Ibu pakai ini yang kelas 6. Ini ya temanya, selamatkan makhluk hidup, berarti ya tinggal dimasukkan. Pelajaran 2020. Identitas silabus sudah diisi, kita langsung ke tabel ya. Ini tabelnya kemarin juga sudah dibagi. Di sini ada 3 kolom, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, ini Ibu ambil subtema 1, pembelajaran 1. Ya, nanti tugas kalian ya, kalian misalnya milih subtema 1, ya nanti akan kalian selesaikan. Subtema 1 itu kan ada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kamu selesaikan. Ini Ibu kasih contoh saja. Ibu kasih contoh untuk kelas 6, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kita lihat dulu di buku guru, subtema 1. Subtema 1 ini tentang apa? Nah, di buku guru ini sudah lengkap ya, kompetensi intinya apa. Ini sebenarnya kemarin juga sudah dibahas di penjelasan minggu lalu.
kompetensi intinya ini sudah ada. Nah, ini adalah pemetaan kompetensi dasar untuk tema selamatkan makhluk hidup dan lingkungan tadi. Ini untuk keseluruhan ya, untuk subtema 1 ya, terutama untuk subtema 1. Nah, subtema satunya ini tentang apa? Subtemanya adalah mengenai ini ya, tumbuhan sahabatku. Nah, ternyata pada subtema 1 mengenai tumbuhan dan sahabatku itu KD-nya ini. Jadi pemetaan KD-nya sudah tersedia di buku guru. Ini bisa kamu jadikan acuan ya untuk pemetaan KD-nya ini. Nah, untuk pembuatan silabus, karena pembuatan silabusnya itu per kegiatan, ya berarti kita lihat ke masing-masing kegiatan. Nah, ini kan untuk masing-masing subtema itu ada 6 kegiatan. Nah, ini sudah dijabarkan juga kompetensi yang dikembangkan apa. Seperti sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang sudah dibahas kemarin. Kompetensi yang dikembangkan itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah jabarannya sudah ada di sini. Oh, yang dinilai adalah sikap pedulinya. Oh, yang dinilai pengetahuannya adalah mengenai ini ide pokok dan informasi penting. Lalu juga mengenai perkembangbiakan generatif ini untuk pengetahuannya. Lalu mengenai karakteristik negara ASEAN terkait sosial budayanya. Lalu untuk keterampilannya adalah ini. Nah, selanjutnya kita buka bagian lanjut. Ini kan dijabarkan ya, mulai kegiatan 1 sampai kegiatan 6. Nah, ini adalah pemetaan KD khusus untuk kegiatan pembelajaran 1. Ini adalah KD-nya. Misalnya untuk IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ini untuk pembuatan silabus, tadi subtema 1. Subtema 1 ini kamu tuliskan tadi subtema 1-nya apa tadi? Dan salah. Tumbuhan dan sahabatku ya subtemanya. Tumbuhan dan sahabatku. Ini kalian tulis. Nah, di sini kita lihat mata pelajaran yang ada pada kegiatan pembelajaran pertama itu mencakup mata pelajaran apa? Oh, ternyata ada IPA, ada IPS, ada Bahasa Indonesia. IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Ya, kita tulis di silabus. Jadi nanti ada mata pelajaran IPA, oh maaf di sini ya. IPA, lalu di sini IPS, lalu Bahasa Indonesia. Ini untuk mengisi KD-nya. Nah, KD ini bisa kalian lihat dari buku guru. Kita kembali ke buku guru. KD untuk IPA itu 3.1. 3.1 mengenai membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini tinggal kita copy paste aja. Kita masukkan 3.1. Lalu KD selanjutnya menyajikan, ini kita copy paste. Kita rapikan. Kita gunakan huruf standar dan sembilan. Sudah ya. Lalu kita masukkan KD untuk IPS ya. Kita tinggal masukkan yang ada di sini.
ya, ini dilakukan dulu. Dari bahasa Indonesia kita ambil ini nomor-nomornya jangan diubah ya, ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, jadi untuk penomorannya ini jangan diubah sesuai dengan tentang tinggal nambahi harus disesuaikan tadi kita rapikan juga hurufnya. Nah, kalau sudah, materi pembelajarannya apa? Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tapi materi pembelajarannya yaitu perkembangbiakan ini materi pembelajarannya. Lalu yang ini untuk yang IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Berarti bisa kamu ini dijadikan sebagai materi pembelajaran atau kamu lihat dari buku gurunya tadi. Ini kan ada kan di sini. Materi pada kegiatan pembelajaran 1 ini ya. Oh, nah ini bisa dijadikan sebagai namanya itu materi pembelajarannya. Di pokok dan informasi penting ini punya bahasa Indonesia. Kita lihat tadi informasi dengan teks laporan. Menunjukkan di pokok. Jadi ini mengenai di pokok, mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar dan dibaca. Ini adalah materinya. Perkembangbiakan generatif. Jadi untuk pertemuan pertama, pada kegiatan pertama itu masih di sini ya, perkembangan generatif saja. Perkembangbiakan generatif. Karakteristik negara ASEAN terkait sosial. Ini untuk kegiatan pembelajaran 1 ya. Karena mungkin kalau untuk semuanya nggak betul, jadi disesuaikan yang untuk satu tadi untuk pembahasannya ini pembangkitan generatif, karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya, sangat pokok dan informasi penting. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran itu bisa kamu lihat ini ya, di sini sudah ada kegiatan pembelajaran. Menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Lalu mengembangkan informasi dan ide pokok. Ini berarti bahasa Indonesia, ini kegiatan pembelajarannya. Tinggal kita masukkan ya bahasa Indonesia, berarti itu bahasa Indonesia. Menemukan informasi, dan ide pokok dari teks dan mengisi peta pikiran
yang disediakan. Kegiatannya ini, kegiatan yang pertama itu ini. Yang kedua, mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Ini kegiatan untuk bahasa Indonesia, sedangkan untuk IPA mengamati tanaman. Ini adalah kegiatan pembelajaran pertama. Mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Itu untuk yang kegiatan yang IPS, dapat melihat menemukan persamaan dan perbedaan grafisnya begini. Nanti untuk jabaran penilaiannya bagaimana itu ada di SPP. Nanti ini masih bisa kita kembangkan untuk kegiatan pembelajaran. Lebih rinci lagi masih bisa ya. Nah, ini masih begini ya. Kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Apakah sudah sesuai? Nah, tujuan itu kan menjabarkan dari KD yang ingin dicapai ini ya. Tujuan itu lebih rinci, kegiatannya mau ngapain aja. Kita lihat tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1. Nah, ini adalah tujuannya. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Ini berarti kan bahasa Indonesia ya. Ini tujuan pembelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia. Setelah menemukan ide pokok, siswa mampu mengembangkan dan mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi tulisan. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan memanfaatkannya dengan benar. IPA ya, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. IPA. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait tentang kondisi geografisnya. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait dengan kondisi geografisnya melalui diagram PET. Nah, ini adalah jabaran kegiatan yang tertuang pada tujuan pembelajaran yang tentunya untuk mengidentifikasi sejauh mana KD-nya itu bisa tercapai. Ya. Jadi ini sudah merupakan penjabaran lebih lanjut
dari kompetensi dasar yang mau dicapai. Nah, ini kita sesuaikan, ini kan tadi bahasa Indonesia ya. Untuk kegiatan pembelajarannya tadi kan masih singkat, ini kita bisa tambahkan. Ini misalnya untuk bahasa Indonesia, kalau sudah cukup ya cukup, nanti kita lihat dulu. Menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Ini sama ya, jadi kegiatannya adalah membaca teks ya, membaca teks. Ini lebih rinci, jadi bisa pakai ini aja. Rinci ya, kegiatannya adalah membaca teks. Nah, ini kan belum tahu ya, menemukan informasi dan ide pokok dari teks apa, kan nggak tahu, dijabarkan lebih lanjut. Membaca teks tentang perkembangbiakan jagung. Ya. Jadi kegiatan pertamanya yaitu itu. Lalu menemukan kegiatan selanjutnya. Pembelajarannya adalah menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram atau mengisinya dalam bentuk peta pikiran. Diagramnya sudah disediakan. Mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Berarti ini tadi kegiatan selanjutnya yaitu mengembangkan, sama kan kayak yang di kegiatan atau dari penjabaran tujuan. Ini lebih rinci ya. Jadi nanti kegiatannya adalah membaca teks, lalu menemukan ide pokok, setelah menyajikannya dalam bentuk diagram, lalu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Itu mengembangkan informasi ya. Mengembangkan apa itu maksudnya? Menggunakan bahasanya sendiri. Ini adalah kegiatan pada bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk kita lihat untuk pelajaran yang lain. Untuk IPA ya ini. Kita copy, nanti kita sesuaikan apakah sudah sama. Setelah mengamati bunga, jadi mengamati tanaman, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Berarti ini sama ya, cuma ini dijabarkan. Mengamati tanaman, bunga ya. Dengan perkembangbiakan, mengamati tanaman berupa bunga dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi. Jadi kegiatannya adalah mengamati tanaman berupa bunga. Lalu yang kedua, itu kegiatannya adalah mengidentifikasi. Ya. Identifikasi perkembangbiakan generatif pada tanaman yang diamati dan manfaatnya. Mengidentifikasi perkembangbiakan generatif ini, jadi dia mengamati tanaman berupa bunga lalu menggambar bunga, lalu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif
generatif identifikasi perkembangbiakan generasi tanaman yang digambar dan manfaatnya. Ini sudah. Lalu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Jadi kegiatan selanjutnya adalah diskusi dan melaporkan. Diskusi, membuat laporan tentang kesehatan. Adalah kegiatannya. Nah, itu untuk yang IPA, lalu untuk IPS, tadi kan ini ya, tadi untuk kegiatan pembelajaran yang ada di tabel, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Kita sesuaikan dengan yang ada di tujuan, kita copy dulu, kita bisa nanti kita jabarkan. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Nah, ini berarti ini penjabarannya. Kegiatannya yaitu membaca teks. Ya, menemukan persamaannya melalui apa? Ini kan nggak jelas ya. Kita jabarkan di sini. Membaca teks, kegiatannya. Membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Lalu kegiatan selanjutnya adalah ini. Menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis terkait dengan kondisi geografisnya. Lalu yang ketiga kegiatannya adalah berdiskusi. Siswa mampu menulis berdiskusi dan menuliskan, yaitu ya ini tinggal ganti berdiskusi dan menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah. Kalau sudah selesai, ya sudah. Ini untuk kegiatan 1 sudah selesai. Ini adalah contoh silabus yang berhasil kita susun. Ini untuk kegiatan pembelajaran 1. Untuk kegiatan pembelajaran 2, ya sama. Caranya sama kayak yang Ibu lakukan itu tadi, tinggal nambah tabelnya saja lebih lanjut. Lalu kamu bikin tabel seperti ini ya. Subtema 1, tumbuhan dan sahabatku, pembelajaran 2. Lalu mata pelajarannya apa? Kamu lihat di silabus. Oke, maaf. Kamu lihat di buku guru silabus. Ya. Kita lihat di kegiatan 2. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran 2. Oh, mata pelajarannya ada 3, matematika, PPKN, sama SPDP. Ya sudah, kamu bikin 3 kolom mata pelajaran dengan KD ini. Tinggal masukkan kayak tadi ya. Nah,
Setelah KD-nya dimasukkan, kamu cari materi intinya, materi pembelajarannya tentang apa ya pada pembelajaran kedua, itu kamu bisa lihat. Tujuan kelewat. Nah ini, bilangan sesuai. Ini kan untuk materi pembelajarannya apa? Ini kamu lihat bagian atas ya. Bagian atas tadi. Bentar. Kayak pada kegiatan 1 tadi. Bagian atas itu berarti yang di sini. Nah, ini. Nah, kegiatan pembelajaran 2 itu materinya adalah ini ya. Bilangan cacah sampai puluhan juta, sila ke-1 dan ke-2, bahan membuat patung dan teknik membuat patung. Ini untuk matematikanya, ini untuk PPKN-nya, yang ini untuk SPDP-nya. Itu ya, jadi untuk mengecek materinya dilihat dari sini bisa. Lanjut untuk mengisi kegiatan langkah ini kegiatan pembelajaran, kalian bisa lihat dari tujuan pembelajaran. Lalu kamu susun kegiatan pembelajarannya apa saja seperti contohnya ini tadi. Ya, untuk penyusunan silabus sudah selesai. Kita lanjut ke RPP.